Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang lingkaran. Sebelumnya, simak video percakapan berikut ini. Nah, jadi yang akan kita pelajari dalam lingkaran ialah pertama kita harus mengenal lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, menentukan panjang busur dan luas juring, mengenal garis singgung lingkaran, dan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Apa sih pengertian lingkaran itu? Lingkaran adalah kurva yang tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Nah, di sini dari gambar titik P itu adalah titik pusatnya, di mana jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari. Garis yang merah itu atau disimbolkan dengan R itu dinamakan jari-jari. Di sini kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, busur. Busur ialah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama itu mayor, itu lebih dari setengah lingkaran atau lebih dari 180 derajat, sedangkan minor kurang dari setengah lingkaran atau kurang dari 180 derajat. 2. Jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, di sini garis PM adalah jari-jari. Yang ketiga, diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain dan melewati titik pusat. Nah, garis di sini yang merah itu adalah diameter. JM. Garis JM itu adalah diameter. Nah, di sini atau bisa kita sebut juga diameter itu 2 kali jari-jari. 4. Tali busur. Tali busur ialah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar garis FE dan garis BI. 5. Apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Bisa kita lihat di gambar, garis OG dan garis KP adalah apotema. Yang keenam, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Yang diarsir merah dalam gambar ini adalah juring. Nah, di mana di gambar pertama ini jari-jari AO dan BO. Yang kedua, jari-jari JP dan GP. Dan yang ketiga, jari-jari kaki dan JK. Yang ketujuh atau yang terakhir, tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Nah, kalau kita lihat di gambar, yang diarsir merah itu adalah tembereng. Nah, ingat, busur itu yang lengkung, sedangkan tali busur itu yang tegak lurus. Kita masuk ke contoh soal. Lengkapilah pernyataan berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, daerah arsiran di atas ruas garis AE disebut. Kalau kita lihat, daerah arsiran di atas ruas garis AE itu adalah tembereng. Kenapa? Karena tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Yang kedua, ruas garis BD disebut. Nah, di sini kan garis BD itu kan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, dan yang kedua, D ini melalui titik pusat lingkaran, yaitu titik pusat O. Nah, jadi sudah dipastikan bahwa ruas garis BD itu adalah diameter. Nah, yang ketiga, ruas garis OF disebut. Nah, di sini kan kita lihat titik pusat O itu dia tegak lurus di tali busur. Nah, di sini kita lihat ada siku-siku, makanya ini disebut apotema. Yang keempat, daerah arsiran BOC
Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah pasti juring ya, karena juring itu kan dibatasi oleh dua jari-jari. 5. Ruas garis lengkung AE disebut. Nah, pokoknya kalau dia udah masuk lengkung-lengkung itu udah pasti busur. Yang keenam, ruas garis AE disebut. Nah, di sini kan dianya garisnya lurus ya. Lurus. Nah, itu tali busur. Nah, yang terakhir OE. Nah, ini setengah dari diameter, berarti jari-jari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Contohnya pada gambar, sudut pusat AOB itu dikarenakan berada pada pusat lingkaran. Sedangkan yang kedua, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Contohnya pada gambar, sudut keliling ACB dikarenakan berada pada keliling lingkaran. Jika kita perhatikan gambar berikut ini, sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB itu menghadap busur yang sama. Maka didapat sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling setengah kali sudut pusat. Misal kita punya sudut pusat 60 derajat, maka sudut kelilingnya sudah pasti 30 derajat. Nah, ada satu konsep lagi, segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang terbentuk dari 4 buah tali busur di dalam suatu lingkaran. Nah, di sini jumlah sudut berhadapan pada segi empat tali busur itu sama dengan 180 derajat. Misal, DCB itu memiliki sudut 75 derajat, maka sudut DAB itu sama dengan 105 derajat. Nah, misal sudut ADC itu sama dengan 120 derajat, maka sudut ABC itu sama dengan 60 derajat. Berikutnya kita akan menentukan panjang busur dan luas juring. Namun sebelum itu kita harus mengetahui hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Busur adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Jika kita perhatikan, sudut 60 derajat akan memiliki busur yang lebih panjang dibandingkan sudut 30 derajat. Jadi, makin besar sudut pusatnya, maka makin panjang juga busur yang terbentuk. Lalu bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran? Kita ketahui kalau busur bagian dari keliling lingkaran, dan panjang busur juga ada hubungannya dengan sudut pusat. Untuk mengetahui panjang busur AB, kita tinggal lakukan perbandingan saja. Panjang busur AB banding keliling lingkaran sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat. Maka, panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Jika kita tulis rumusnya, panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat kali rumus dari keliling lingkaran ialah 2πr. Contoh, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Nah, di sini jari-jarinya sudah kita ketahui 21. Maka kita dapat mencari terlebih dahulu keliling dari lingkaran, yaitu 2πr. 2 dikali 22/7 dikali 21. Nah, kita bisa sama-sama membaginya dengan 7, maka hasilnya 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 132. Kita masukkan ke dalam rumus panjang busur, yaitu sudut pusat per 360 derajat dikali 2πr sama dengan 30 derajat per 360 derajat dikali 132. Nah, di sini sama-sama kita bagi 30, maka
132 per 12 sama dengan 11 cm. Menentukan luas juring. Namun sebelum itu kita harus mengetahui hubungan sudut pusat dengan luas juring. Juring adalah bagian dari luas lingkaran. Jika kita lihat gambar, sudut 60 derajat memiliki juring yang lebih luas dibanding sudut 30 derajat. Maka dapat disimpulkan makin besar sudut pusatnya, makin besar juga luas juring yang terbentuk. Lalu, bagaimana cara menentukan luas juring lingkaran? Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa juring itu bagian dari luas lingkaran, dan luas juring juga ada hubungannya dengan sudut pusat. Jadi, kita bisa melakukan perbandingan. Luas juring AOB banding luas lingkaran akan sama dengan sudut pusat AOB banding 360 derajat, lingkaran penuh. Maka luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB banding 360 derajat kali luas lingkaran. Maka kita dapat menulis rumus luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat kali rumus dari luas lingkaran PR kuadrat. Contoh, luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah: pertama, kita tentukan dulu luas dari lingkaran yaitu PR kuadrat. Maka sama dengan 22 per 7 dikali R kuadrat 21 dikali 21. Sama-sama bisa dibagi 7, maka 22 dikali 3 dikali 21 sama dengan 1386. Kita masukkan ke dalam rumus luas juring, yaitu sudut pusat per 360 derajat kali PR kuadrat. Masukkan nilai yang telah kita dapat, yaitu 60 derajat per 360 derajat kali 1386. Sama-sama dibagi 60, maka 1386 per 6 sama dengan 231. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran artinya garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Nah, terlihat seperti di gambar bahwa garis singgung dia hanya menyentuh satu titik saja, sedangkan yang bukan garis singgung dia melebihi satu titik atau dua titik atau tidak menyentuh sama sekali. Pembahasan terakhir, menentukan garis singgung persekutuan dua lingkaran luar dan dalam. Jika kita lihat dari gambar, garis singgung persekutuan luar dia hanya menyinggung di bagian luarnya saja, sedangkan garis singgung persekutuan dalam dia menyinggung dua lingkaran dari dalam. Rumus dari garis singgung persekutuan dua lingkaran luar dan dalam. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar. Nah, yaitu rumusnya L sama dengan akar P kuadrat min R besar min R kecil kuadrat. Nah, di sini kita misalkan L-nya itu adalah luar. L-nya itu luar. Lalu P-nya itu adalah jarak pusat lingkaran yang titik-titik. Nah, terus R-nya ini adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil itu jari-jari lingkaran kecil. Nah, kedua yaitu garis singgung persekutuan dalam. D itu kita misalkan dalam, yaitu P itu jarak titik pusat lingkaran, R itu jari-jari lingkaran besar, dan R itu jari-jari lingkaran kecil. Dapat kita lihat perbedaannya, kalau luar itu dikurang, jari-jarinya dikurang, dan dalam itu jari-jarinya ditambah. Contoh garis singgung persekutuan luar. Nah, kalau kita lihat di gambar, itu sama saja seperti yang tadi, hanya berbeda di penulisan hurufnya saja. Jika dari gambar di samping diketahui jari-jari lingkaran PR1 sama dengan 8 cm, jari-jari lingkaran QR2 sama dengan 3 cm, dan jarak dua pusat lingkaran P dan Q adalah 13 cm.
Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran FH, atau tadi itu kita simbolkan dengan L, sekarang juga bisa dia FH, tergantung. Nah, maka penyelesaiannya ialah FH sama dengan akar 13 kuadrat min 8 dikurang 3 kuadrat. Maka sama dengan akar 169 dikurang 25. FH sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12, maka kita dapat FH sama dengan 12. Terakhir, contoh garis singgung persekutuan dalam. Sama saja seperti yang tadi, hanya beda pada penulisannya saja. Jika dari gambar di samping diketahui jari-jari lingkaran PR1 sama dengan 5 cm, jari-jari lingkaran QR2 sama dengan 3 cm, dan jarak kedua pusat lingkaran P dan Q sama dengan 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Ingat, luar itu dikurang dan dalam itu dijumlah. Maka penyelesaiannya ialah F1 sama dengan akar 17 kuadrat min 5 plus 3 kuadrat. Maka sama dengan akar 289 dikurang 64. FI sama dengan akar 225, maka FI sama dengan 15. Materi tentang lingkaran sudah selesai. Saya harap teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini dapat lebih mudah memahami. Terima kasih.